Oke guys, kembali lagi di channel Indoposko di segmen Pikun, Pikiran Dukun. Ya, jadi di podcast kita kali ini beda dari podcast-podcast sebelumnya. Karena podcast sebelumnya itu bahas tentang topik basis, ngaco, ataupun OMG. Nah, di podcast kita kali ini pikun tentang horor-horor gitu. Entah dari pengalaman kita ya, pengalaman kita masing-masing, pendapat-pendapat kita tentang hal-hal mitos, kita percaya nggak sama hal-hal itu. Dan yang jadi pembicaraan topik kita kali ini tentang perempuan pas sedang datang bulan, yang katanya ngundang hal-hal mistis ataupun sensitif tentang makhluk gaib. Oke, jadi di sini gue ada 3 temen gue nih, dan gue Wiwin sebagai host. Gue Dina. Gue Reisha. Gue Leha. Ada Dina, Reisha, dan Leha. Oke, gue mau nanya dulu nih sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama. Lu tuh tipikal orang yang lagi haid suka keluar malam nggak? Keluarnya sendiri atau gimana itu? Gue sih kalau misalkan baru hari pertama sih enggak sih. Enggak. Karena kan pasti sakit banget ya. Mager banget. Iya betul, kayak Melilit melihat tiduran rasanya. doang gitu di rumah. Paling kalau misalkan kayak udah hari ketiga tuh kan udah bosen, terus kayak pengen jajan, pengen kemana gitu. Nah itu baru Buat keluar. balikin mood ya? Iya betul, buat balikin mood. Oke. Kalau Raisa? Kalau gue sih keluar aja sih. Paling hari pertama. iya. Gas. Iya, terus? Paling gue sih kalau keluar ya sama temen sih, nggak pernah sendiri. Tapi boleh berarti sama orang tua ya? Boleh. Itu sampai jam berapa, dari jam berapa? Paling ya dari habis Isya sampai jam 10-an sih. Oke, masih jamnya normal sih, belum jam 12 ke atas lah ya. Belum sepi-sepi banget Iya, gitu udah ya. mulai sepi tuh. Kalau Leha? Kalau gue ikut sama kayak Kak Dina gitu, kalau hari pertama ya masih mager-mager gitu kan, sakit. Iya, Terus kalau udah 3 hari itu udah mendingan tuh, jadi berani keluar malam. Sendiri apa sama temen? Kalau misalnya sendiri paling yang deket-deket doang. Yang deket-deket doang ya, berarti nggak boleh jauh-jauh ya? Iya. Ya siapa lagi haid, sakit perut banget itu. Terus nih, menurut lu pada kenapa sih banyak banget gangguan-gangguan tentang perempuan pas lagi haid? Apa banyak mitosnya? Boleh kayak gitu. Siapa dulu yang mau jawab? Coba dulu. Aku dulu. Boleh. Ya karena kan kalau perempuan pas lagi datang bulan tuh kan keluarnya darah kotor ya. Iya, amis-amis gitu ya. Iya. Jadi tuh katanya sih, kalau kata dengar-dengar dari orang tuh pasti kan kalau darah kotor tuh suka narik makhluk-makhluk halus gitu, jin gitu. Jadi kayak ada aja gitu ngerasa yang janggal. Tapi lu ngerasa aneh nggak pas kayak gitu yang lu ceritain ini? Pernah nggak? Nggak pernah sih Nggak gua. pernah sih. Alhamdulillah Cuma sih ya. denger-denger aja ya berarti ya? Untung nggak pernah ngalamin loh. Kalau ngalamin serem pasti. Apa lu pernah? Pernah. Nanti. Oh, nanti. Nanti kali ya. Boleh yang lain dulu jawab. Kalau gue nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Kalau Dina, Apa nih? Kenapa? gangguan tentang perempuan lagi datang bulan? Gue sih sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada berarti ya. Iya. Dan belum pernah dengar atau pernah? Gak pernah dengar, paling ya gitu sih kayak tadi Raisa gitu. Oke. Sebentar-sebentar kita kali ya. Iya betul. Tapi ada nggak larangan yang pernah lu denger atau lu harus lakuin itu larangan pas lagi datang bulan? Ya kayak itu pada misalnya kayak nggak boleh minum es. Minum es, terus, iya. Tapi emang kadang kata orang-orang kalau minum es darahnya jadi beku ya. Iya betul, Iya. betul. Terus keramas. Keramas juga sama tuh, karena biar Darah beku apa? juga. Iya, darahnya jadi beku, terus nanti haidnya katanya gak lancar. Tapi lu bantah apa enggak tuh? Apa nurutin? Sama sih, gue juga tipikal bantah. Karena pasti nggak nyaman ya keluar rambut lepek, bau gitu. Ya kalau misalnya belum lihat hantunya langsung ya udah nggak bakal trauma. Berarti dia tipe orang yang ditantangin lu nih guys. Gila. Terus ada lagi nggak? Kalau soal, tapi gue bener pernah dengar nih Apa tuh? tentang potong kuku
sama apa namanya? Potong rambut. Iya benar kayak gitu. Karena gue pernah ngalamin waktu pas lagi kecil. Usia berapa ya lupa lagi. Apa SD? SD beranjak ke SMP kayaknya. Itu gue posisinya potong rambut. Lagi mau potong rambut. Itu juga sore mau menjelang maghrib. Nyampe rumah juga maghrib itu. Waduh. Itu mak gue ngajakin potong rambut karena biar sekalian kayak kan mak gue, kakak gue, mak gue tuh potong rambut tiga-tiganya langsung. Jadi biar nggak ada yang apa sih ketinggalan satu gitu. Iya. Dan situ mak gue tuh nggak tahu kalau gue tuh lagi haid. Iya. Yang haid nggak lu tahu. doang nih. Gue doang. Terus Pas gue pulang, ayah gue nanya, kok potong rambut bukannya lagi haid? Karena ayah gue tahu ada pembalut kan di rumah ya. Iya. Itu siapa yang lagi haid? Ternyata gue yang lagi haid gitu. Kenapa potong rambut lagi haid? Kan nggak boleh gitu. Di situ gue emang bener-bener nggak tahu. Dan terus malu juga nggak tahu nih nggak kalau tahu lagi juga. haid. Iya. Terus Ayah gue ngoceh-ngoceh di situ, nanya. Terus itu rambutnya mau dibuang kemana gitu kan? Yang namanya orang potong rambut pada awalnya kan pasti rambut jatuh-jatuhan di tempat salon ya. Iya. Ya kan kita nggak tahu ya rambutnya bakal dibuang kemana nggak sih gitu. Dari situ gue nggak pernah bantah lagi kalau soal potong rambut. Kalau keramas oke, gue bantah. Potong kuku sih gue nggak bantah sih, karena gue juga males potong kuku. Pengen kukunya panjang aja gitu. Kata orang juga kalau potong kuku tuh kukunya panjang sarangnya jin. Emang bener ya? Pernah dengar nggak? Gue tim kuku Pernah dengar pendek sih, sih, tapi iya sih bener. Iya kata orang. Udah nih ya, Dah. jawab semua. Oke. Ya menurut lo nih, kenapa sih banyak banget gangguan-gangguan tentang perempuan lagi datang bulan? Mitosnya ya, Boleh. kayak mungkin karena itu turun-temurun gitu kan. Kayak pasti kan kalau mitos-mitos itu datangnya kayak dari turun-temurun. Iya, orang-orang dulu. Benar. Yang belum tahu tentang hal-hal ilmiah yang sekarang gitu loh. Terus abis itu jadinya mereka kayak berasumsi sendiri soal mitos-mitos itu, kayak dimasukin ke hal-hal mistis kayak gitu. Tapi sih. emang apalagi kalau lagi di Jawa ya. Iya, Jawa tuh ininya banget. larangannya banyak banget. Iya, pantangannya pasti banyak banget tuh. Biasanya kalau Jawa tuh kayak masih kental-kental gitu. Iya. Iya, karena tuh udah tradisi Adatnya. kita nggak sih? Iya, adatnya mereka. Jadi mereka terus dengerin gitu. Iya, kayak lu tuh harus nurutin banget Heeh. adat situ gitu. Gue bukan orang Jawa sih, jadi gue nggak tahu. Tapi orang Jawa bukan kalian semuanya. Oh, lu orang Jawa. Berarti lu percaya? Enggak sih. Oh enggak. Gitu ya. Oke. Udah nih. Udah. Kalau menurut kalian berdua, Iya, menurut kalian berdua. Raisa sama Leha. Gue sama sih, sama kayak Kak Dina. Mungkin orang-orang dulu gitu. Kalau gua 50-50. Maksudnya kayak percaya tapi nggak percaya. Maksudnya belum kelihatan buktinya gitu. Yes. Berarti lu karena belum ngeliat langsung jadi gak percaya gitu ya? Iya, gue juga sih. Oke. Tapi lu pada nggak punya mata batin ya? Nggak punya. Nggak ada kan ya? Oke. Tapi secara keturunan gitu dari adat mbah-mbah gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Paling cuma cerita-cerita omongan-omongan gitu doang. Oh Iya, sih. betul. Dari betul. orang tua. Benar. Terus nih masuk ke cerita pengalaman lu pada. Pernah nggak ngalamin kejadian serem? Pas lagi haid atau nggak pas lagi nggak haid deh? Coba dulu. Yang pas lagi hit siapa? Ada yang... Gue ada. Leha ada nggak? Ada. Ada. Beda, Leha dulu. Boleh. Jadi waktu gue SMP itu kan gue pernah masuk kayak asrama gitu. Nah itu gue ganti jam 12-an ke atas. Itu karena gue baru balik dari kegiatan kan. Emang aslinya mager tuh, cuman daripada gue berceceran di kasur gitu kan. Jadi ya udah gue paksain aja gitu ke kamar mandi sepi. Terus lu sendiri ya? iya. Lu sendiri. Ya gue kan ke atas. Jadi gue mikirnya kayak oh ya udahlah, gue orangnya nggak penakut ini, jadi gue beraniin aja. Terus di situ kayak posisi kamar mandinya tuh ada jendela tapi nggak ada tutupannya, jadi melompong gitu. Tapi lu angin masuk gitu ya? Tapi lu pernah kebayang nggak kalau bakal ada yang muncul dari situ? Itu iya, gue pikirannya gitu mulu. Tapi ya udah gue kayak positif aja lah. Gue di situ kayak tetap bersihin. Cuman pas gue nengok ke jendelanya, kok perasaannya langsung berubah gitu. Kayak ada yang ngeliatin. Terus tiba-tiba angin masuk, ya udah gue langsung kabur aja. Hawanya jadi gak enak gitu ya? Lu di situ kan pasti orang-orang yang kayak gitu kondisi jadi dingin gak sih? Dingin terus bulu Iya, kuduk bener-bener iya, keringat keringat dingin, dingin. bulu kuduk lu berdiri. Iya. Gitu juga ya? Udah mana tuh kan ada
kamar mandi yang lampunya mati itu. Serem banget. Iya emang. Berarti itu pas SMP ya? Iya. SMP. Berarti lu selama SMP di pondok? 3 tahun gitu. Ngalaminnya berapa kali? Baru 3 kali ini. 3 kali. Iya. Dari apa namanya? Pas lu ngalamin kejadian itu, habis itu lu ngapain lagi? Gue udah nggak kamar mandi malam-malam aja sih. Paling kalau misalnya ini suruh ajak teman. Iya, minta ditemenin benar. gitu ya. Soalnya kan emang biasanya kalau haid tuh kalau kamar mandi biasanya ditemenin kalau Iya. emang lagi di luar gitu. Tapi gue sering nonton film-film horor. Ada nih kayak pasti dia ditemenin sama temennya. Tahu-taunya temennya di depan tuh zong, bukan. Oh iya, bukan temennya. Iya. Iya, Ah. betul. Sumpah tuh. Serem banget ya. Iya benar. Kalau lu berdua nih gimana? Kalau gue jujur gak ada sih, Nggak ada. Tapi ada apa kejadian horor pas nggak lu haid ada nggak? nggak ada. Nggak ada juga. Iya. Bagus. Kok Dina? Gue sebenarnya kalau pas haid sih nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau lagi nggak haid ada waktu itu. Pas SMP juga sama kayak Leha. Jadi waktu itu kan gue pulang sekolah. Terus Itu lu pulang jam berapa? pulang tuh jam 3 waktu itu habis ekskul. Oke. Eskul Nah. pramuka. Enggak dong. Oh, bukan. SMP. Oke, PMR. Terus habis itu kan sekolah gue tuh belakang sama sampingnya tuh kuburan. Oh. Nah, gue tuh pulang lewat Tapi situ. sekolah lu dulunya apaan tuh? Ah, nggak tahu deh kalau Nggak itu. tahu ya? Nggak tahu. Nah, itu biasanya gue pulang kan naik angkot. Itu nggak tahu tumben-tumbenan kayak ngide aja pengen lewat situ. Tapi gue nggak sendiri. Lewat kuburan. Waktu itu gue bertiga sama teman gue juga. Terus gue jalan tuh di situ. Sebenarnya nggak kenapa-napa, kayak udah jalan biasa aja sampai pulang juga. Tapi nggak tahu kenapa pas besokannya tuh tiba-tiba sakit. Padahal imun gue kayak biasa aja gitu. Nggak lagi haid juga, maksudnya. Berarti sakitnya tiba-tiba gitu? Iya, sakitnya Lu sakit tiba-tiba. apa emang? Kayak ketempelan gitu ya. Iya bisa jadi kayak gitu. jadi, Soalnya iya. ibu gue juga bilangnya kayak gitu. Ketempelan kali pulang lewat kuburan gitu kayak gitu. Tuh juga demamnya tuh kayak nggak cuma sehari doang, kayak 3 hari gitu. Padahal tuh kejadiannya sore ya? Masih Iya bisa jadi. tuh, kata Leha Tapi gue nggak nanya teman-teman gue sih yang lain kayak gimana. Cuma yang gue rasain kayak gitu. serem sebenarnya. Tapi abis lu sakit nih, lu ngerasain ada hal aneh lagi nggak? Enggak sih, cuman ya itu jadi demam doang. Menggigil gitu. Kalau nih gua mau share cerita aja nih ya. Kalau gue sih pernah ngalamin pas lagi haid. Itu posisinya kapan ya? Pas sekolah SMK kemarin. Sekarang juga masih SMK, cuma udah lulus ya. Pas SMK, itu gue lupa kelas berapa. Posisinya gue lagi haid. Pas jam istirahat, itu gue ke toilet, buang air kecil sekalian ganti. Itu emang gue saya gue juga dibilangin sama temen-temen gue, Win, lu kalau ganti jangan sekolah. Bahkan lu juga sempet bilang gue gak sih? Cuman gue kan tipikal orang yang ngebantah gitu. Pokoknya kalau gue gak nyaman pasti gue ganti gitu, daripada gue bocor. Tapi emang gak enak banget sih kalau Iya. emang udah penuh banget. Pokoknya dari kelas 10 sampai kelas 12 teman-teman gue bilang gitu, gue selalu bantah terus. Akhirnya lu ngalamin nih. Akhirnya gue ngalamin satu kali, untungnya satu kali. Pas gue pulang nih ke satu tempat rame, pokoknya tuh pas gue pulang, satu orang ini tuh mukanya tuh gimana sih, kayak orang gimana ya, bisa jadi terus mukanya tuh pucat, tatapan kosong kayak gitu. Pasti tau lah ya. Nah dari situ tiba-tiba nih dia senyum terus ketawa kayak kata kuntilanak, tapi gue nggak tahu itu apa. Oh berarti cewek? Cewek, nggak tahu dah, kayaknya sih cewek. Terus Dari situ gue udah firasat nih, pasti gue nih ketempelan nih dari sekolah ataupun dari jalan yang gue lewatin gitu ya. Dari situ dia nunjuk gue, Oh iya. berarti emang gue yang ngebawa dong. Iya. Pasti mereka kebawa karena mungkin itu juga pastinya lagi head ya, bubu amis gitu. Iya betul. Dari situ oh gila, ini gue udah ngerasain aneh, gue serem banget dari situ. Karena emang itu nih kayak gini nih, ini teman gue ini yang satu orang lagi sas gitu, depan-depanan Oh iya. nunjuk ke gue, Begitu-begitu gitu? Iya, kayak gini, Ih, ketawa. Terus dia bilang, kamu lagi head ya gitu. oh iya. Iya, situ gue langsung udah deh, gue besok nggak pengen lagi kalau ganti udah ganti aja, cuman
Soalnya gue kalau ganti gue langsung buang di tempat itu juga. Nah, itu juga. Itu Iya. seharusnya lu buangnya tuh di rumah, jangan di sekolah Iya juga. sih, tapi gue kayak gitu sih, gue orangnya bantah. Tapi gue buangnya di tempat Nakal sampah, bukan di tempat sembarangan. Cuma yang namanya kamar mandi, tempat Iya, orang-orangnya betul. setan. Apalagi itu bukan tempat kita kan. Iya Maksudnya sih, bener. bukan rumah kita gitu. Kita juga nggak tahu tuh sekolah dulunya apa. Nah, betul. Di situ gue udah nggak, di situ gue dengerin terus nggak pernah ngalamin lagi sih. Udah sekali doang cukup. Trauma, jujur trauma. Sampai sekarang masih keinget banget. Terus gue ada lagi kejadian pas kapan ya? Pokoknya gue lagi di kontrakan lama sebelum gue pindah ke rumah yang satunya ini. Gue bangun nih tengah malam Terus mau buang air kecil sekalian minum. Orang-orang pada tidur. Di sini nih kamar mandi, kamar depannya ruang tamu. Di ruang tamu ini ada orang sholat, mukena putih. Di situ gue kayak nengok cewek. Di situ cuma ada gua, mak gua, kakak gua doang ya. Cuman dua-duanya mak gua sama kakak gua tidur. Oh iya. Siapa dong? Nah itu nggak tahu. Gua mau nyamperin, tapi nggak berani deh. Nggak Takut mau. juga lagi. Iya, Head juga terus, kan. Enggak lagi haid. itu dia lagi haid. Enggak lagi haid. Tiba-tiba ada orang sholat, tapi itu siapa ya? Gue nggak tahu tuh. Gue nggak berani. Terus pas paginya katanya mak gue yang sholat. Dia sholat. Dia apa sih kayak sholat tahajud mungkin ya? Iya. Siapin minum yang didoain gitu tau gak sih? Iya, tahu. Iya, terus paginya gue suruh minum. Terus gue tanya, itu mama yang sholat? Iya mama yang sholat, emang siapa yang sholat? Terus gue bilang, lah bukan mama tidur ya? Enggak mama sholat. Di situ gue, ya yaudah deh gue diem aja deh daripada banyak omong ya. Udah di situ gue gak pernah ngalamin lagi. Berarti itu yang tidur ya, yang pertanyaan tuh siapa yang tidur itu? Iya, ya? siapa yang tidur? Samping kakak lu lagi? Samping kakak lu gak? Siapa? Itu yang tidur yang mama lu ya? Nggak tahu udah samping mana dah. Nggak tahu samping mana. Tapi emak gue tidur karena yang cewek-cewek, kalau yang cewek-ceweknya tuh tidurnya bareng-bareng. Yang cowok-cowoknya baru misah kayak gitu. Berarti otomatis samping kakak lu kan? Ya Malah kali, tidurnya. iya kali. Lu liatnya gitu? Namanya orang bangun tidur ya matanya masih merem-merem nggak sih? Tapi gue percaya emak gue tidur. Nggak tahu dah itu siapa. Tapi berarti lu pada nggak ada lagi kejadian ya aneh-aneh? Nah, gue gitu doang sih. Oh, nggak ada. Dari sekian lu pada yang lu ceritain nih, itu termasuk kegangguan mistis atau cuma perasaan lu yang takut karena emang diri lu tuh penakut gitu? Jadi lu ngerasain gimana? Menurut, coba lihat dulu deh. Menurut gue itu cuma perasaan takut doang sih. Takut banget ya. Ya karena emang belum lihat. Benar. Gak ditampakin ya? Belum trauma banget. Nantangin banget dia. Wah iya ya, centil ya. Centil nih. Tantangin setan. Makanya. Ntar tiba-tiba pas gitu pulang-pulang. Udah. Jangan, nggak boleh. Berarti nggak pernah nih ya? Enggak. Kalau Raisa? Sama sih, mungkin cuma dari pikiran gue aja yang terlalu takut gitu. Tapi lu termasuk orang yang penakut sama setan atau enggak? Jujur kalau misalnya apa ya, kalau hawa-hawanya serem gitu, jujur takut sih. Kayak misal kuburan gitu, kubur, jalan sepi. Jadi takut ya. Kalau Dina? Tadi mana apa sih? Lo dari yang lu ceritain tadi itu termasuk kegangguan mistis atau cuma perasaan lu aja yang takut gitu? Kalau menurut gue sendiri kayaknya emang gue lagi imunnya lagi nggak bagus aja pas yang tadi gue ceritain down. itu. Iya lagi capean gitu mungkin. Abis ekskul kali Iya ya? kan jadi habis capek. ekskul juga kan, terus pulangnya lewat situ. Mungkin karena pulangnya lewat situ, jadi ibu gue ngebawa-bawanya karena ketempelan. Tapi menurut gue itu karena emang gue capek aja sih. Gitu ya? Iya. Tapi lu, nih pertanyaan terakhir ya. Pada nih percaya nggak kalau itu mitos pas lagi haid? Mitos haid? Percaya mitos haid atau enggak gitu. Kalau gue sendiri sih sebenarnya percaya nggak percaya sih, kayak 50-50 gitu. Iya, bener. Mungkin dibilang percaya ada benernya juga, tapi nggak percaya tuh mungkin kayak ini tuh kayak contohnya kayak nggak boleh keluar malam-malam sendirian tuh. Iya. Ini tuh sebenarnya nggak dibolehin karena emang mereka larang kita keluar malam atau mereka emang beneran kejadian gitu, maksudnya ngerti gak?
Kayak apalagi orang tua kan Iya. orang-orang dulu ya pasti tahu nggak sih? Nah, kayak Makanya gitu. orang kayak gitu. jadi 50-50 sih gue. Oh. Percaya Kalau nggak Raisa? percaya. Sama sih, sama kayak Kak Dina, percaya nggak percaya. Selagi Allah yang tahu. iya, selagi kita jaga attitude ya. Iya. Jangan jaga ucapan. Benar, dimanapun kita berada. Kalau Leha, Sama sih kak, kayak gitu. Percaya nggak percaya, soalnya ya emang belum kejadiannya langsung. Iya. Walaupun udah kejadian tapi belum ditampakin ya. masih tetap, ayo dong tambah Masih denial ya, temu yang bener-bener Makin di muka baru. Oh, bener sih. Oke, mungkin sekian kali ya dari pembicaraan kita kali ini. Bagi penonton, percaya atau nggak percaya itu balik ke diri kalian masing-masing, pernah ngalamin atau enggak, karena kan secara diri pribadi kita pasti beda-beda ya. Iya betul. Selagi kita jaga etika, jaga attitude, terus kita nggak buang apapun sembarangan, pasti mereka nggak bakal gangguin kita, dan kita juga harus nggak boleh gangguin mereka pas Harus kayak ngehargain mereka juga lah. iya. Iya. Oke, jadi see you podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.